Propam Polda Jawa Barat terkait kasus Vina Cirebon. Setelah diperiksanya Ibtu Rudiana, kini muncul dugaan jika dirinya tengah drop. Lantas, apa yang membuat ayah Eki jatuh sakit? Benarkah memang ada keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam? Yang menyiksa Saka Tatal, yang mukulin Saka Tatal, Aldi, Eka, Eko, kemudian Supri, Jaya, dan lain sebagainya, mereka udah di Jakarta. Sudah kembung-kembung itu diperiksa ya. 3 hari guys, 3 hari mereka diperiksa. Senang saya dengarnya ya. Kabar gembira untuk kita semua yang mengikuti kasus Vina Cirebon berbulan-bulan lamanya. Apa itu Sahabat Hendis? Yaitu Mabes Polri berhasil buka pesan SMS Vina dan Widi di tahun 2016. Alhamdulillah banget. Ini bukti SMS Vina dan Widi. Halo Ibtu Rudiana, jantung aman? Apakah ini nanti akan membuat Ibtu Rudiana CS makin panik, makin ketar-ketir? Karena kan ini beberapa hari terakhir kan Ibtu Rudiana itu diperiksa oleh Mabes Polri dan sampai sekarang belum bisa dihubungi. Apakah Ibtu Rudiana langsung ditahan oleh Mabes Polri? Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya. UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Itu pokoknya adalah 22 jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar ke jalan-jalan. Buat netizen Indonesia, HP-nya Vina berhasil diekstraksi. Dan benarlah di situ keterangan Widi dan Mega temannya Vina bahwa di jam 22:11 itu terjadi percakapan dan Vina memang baik-baik saja di jam segitu. Sedangkan di BAP jam 22:00 itu Vina dibunuh dan diperkokan. Jadi dari sini sudah jelas ini scientific evidence karena sifatnya ini ekstraksi dari handphonenya Vina langsung, dan scientific evidence 1 ini akan menggugurkan 1000 kesaksian. Jadi ini sudah semakin jelas bahwa 7 terpidana wajib bebas, dan kalian yang masih meyakini pembunuh dan pemerkosa, cari sendiri pelakunya, jangan berdasarkan BAP skenario ladusing. Paham? Terkuak sebuah fakta menarik yang rupanya belum diungkap di persidangan. Kuasa hukum Saka Tatal mengungkapkan ada bukti percakapan Vina yang didapatkan berdasarkan hasil ekstraksi data HP miliknya. Dalam percakapan tersebut, terkuak ada percakapan antara Vina, Widi, dan Mega yang rupanya belum diungkap di persidangan. Menurut kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu, bukti ekstraksi data HP milik Vina sebenarnya sudah lama ia miliki. Hanya saja saat itu ia belum mengetahui bahwa bukti tersebut rupanya bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga ada seorang ahli yang dijelaskan Edwin menyebut bahwa bukti ekstraksi data HP Vina dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini. Sehingga membuatnya teringat bahwa sebenarnya ekstraksi data HP Vina sudah lama ia miliki. Ketika Edwin membaca berkas ekstraksi data tersebut, ada percakapan Vina dan temannya yang menyebut nama Widi. Sehingga menurutnya keterangan Mega dan Widi yang baru-baru ini terungkap di media tak bisa berdiri sendiri. Abis itu tuh dia tuh SMS dulu jam 10, kurang lebih jam 10 lah. SMS apa BBM? SMS. SMS, oke. Bilang apa dia? Kalau misalnya dia tes dah. Tes, ya oke. Nah, begitu. Apa aku bilang kayak gitu ya. Kamu mau main gak? Bilang kayak gitu. Enggak, so kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Nah terus abis SMS kan enggak jedanya nggak lama sih. Pokoknya beruntun tuh abis SMS aku balas terus dia nelpon.
Ya jam 10, kurang lebih jam 10, setengah 11 kurang lebih. Berarti sebelum dia meninggal ya? Iya. Kan dia meninggalnya sekitar jam 22.30 ditemukan meninggalnya. Apa? 22.30 berarti jam setengah 11. Ini dia nelpon sekitar sebelum jam 10. Iya. Ya, apa? Dia nelpon. 11. Ya satu itu Pak. Dia nelpon begini. Kamu di mana? Udah dibilang aku ada di rumah. Kata aku tuh bilang gitu. Emang kenapa? Ini kamu mau ikut main? Enggak. Aku ada di Sumber. Dia bilangnya begitu. Kalau kamu mau ikut nanti searah sama arahnya si Eki. Pak Kapolri, anak buahnya, jajarannya jangan diingatkan. Jangan. Enggak. Kalau salah dihukum, bukan diingatkan. Udah bobrok, Pak. Udah merata, Pak. Di seluruh Indonesia, Pak. Anak-anak buah Bapak itu udah banyak yang bobrok. Tingkah lakunya itu udah bobrok. Jangan diingatkan, Pak. Kalau cuma diingatkan, Pak, ibarat anak kita yang suka mecah-mecahin gelas di rumah diingatkan, nggak cukup, Pak. Minimal kupingnya merah, Pak, disentil, Pak. Itu anak kecil. Tapi kalau seseorang yang disumpah untuk berbakti kepada negara, untuk menjadi orang yang baik, mengayomi, menegakkan keadilan, tapi jadi dia pelaku kejahatan, nggak cukup diingatkan, Pak. Dibuang, Pak. Sampah itu dibuang, Pak. Bukan dipindahkan, bukan dimutasi. Sampah itu dibuang, ditanam, atau dibakar. Itu sampah. Kamu tahu nggak hari ini gara-gara kecelakaan itu ada 8 orang di penjara yang 7 seumur hidup? Tahu. Iya. Ada cerita di Cirebon, Vina Eki meninggal, kemudian orang di penjara seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Kamu jadi inget nggak peristiwa itu? Oh iya ingat. Pikir saya kok jadi pembunuhan pemerkosaan, padahal kan kemarin saya lihat bukan kayak gitu ceritanya gitu. Kenapa kamu nggak berusaha untuk datang ke Cirebon? Mereka waktu itu bawa takut doang. Oh takut. Oke. Kamu siap nggak nanti jadi saksi di pengadilan PK 7 terpidana? Siap. Oke, siap. Siap nggak dikasih kuasa hukum nama saya? Siap. Oke. Siap? Salaman. Saya kan si Aib. Ya karena dia memberi kesaksian palsu sih. Memberi kesaksian palsu. Yang aku tahu sih dia bapaknya Eki ya, yang dulu kan kemarin tuh sempet hilang ya. Maksudnya dia hening gitu, nggak mau ngungkap, nggak mau keluar, tapi sekarang dia baru berani berkoar-koar buat ngungkap kasus anaknya. Bahkan dia juga kan yang sumpah pocong itu ya, dia yang mau kan. Ciri-ciri kasus yang tidak sempurna itu akan diperdebatan, akan menjadi adu argumentasi, ada ketidakpuasan semua para pihak dalam hal ini, bahkan para terpidana yang telah diputuskan dan bersifat ingkrah.